Part 2 helikopter di dunia. Heli ini diterbangkan oleh Ewald Rolls. Heli ini mencatat rekor terbang sejauh 122,35 km dan lama terbang 1 jam 20 menit 49 detik. Pada waktu lain, ia terbang hingga ketinggian 3.427 meter dan rekor kecepatan 122 km per jam. Bisa melakukan terbang landas secara vertikal yang setengah pesawat terbang dan setengah helikopter. Autogiro Cirva terbang pada tahun 1923. 5 tahun kemudian, Cirva melakukan penerbangan keliling Eropa dengan autogiro sejauh lebih dari 5.000 km seraya berpromosi. Upayanya tidak sia-sia karena autogiro rancangannya banyak diminati sejumlah industri di Eropa. Cirva meninggal dalam kecelakaan autogiro di Croydon pada tahun 1936. Igor Ivanovich Sikorsky tahun 1889 sampai tahun 1972. Sunting. Sikorsky menaruh minat pada penerbangan dengan merancang berbagai pesawat model, diantaranya berupa helikopter sejak usia dini. Pada awalnya dia masuk Naval Academy di St. Petersburg yang kemudian mengundurkan diri dan pergi ke Paris untuk mendalami ilmu teknik dan penerbangan. Setelah dari Paris, dia kembali ke Kiev, Ukraina, dan mengembangkan helikopter namun gagal. Revolusi Bolshevik memaksa Sikorsky hijrah ke Paris dan selanjutnya menetap di Amerika Serikat. Pada tahun 1939, dia menerbangkan helikopter pertamanya VS-300 dan selama pengembangannya, helikopternya mencatat berbagai rekor penerbangan. Sampai memasuki abad ke-21, ada sekitar 40.000 helikopter buatan Sikorsky terbang di berbagai belahan dunia ini. Mikhail Mil tahun 1909 sampai tahun 1970, sunting. Seperti halnya Sikorsky, Mil menaruh minat pada penerbangan di usia dini. Dia memenangkan kompetisi pesawat model pada usia 12 tahun. Ia kemudian masuk ke Institut Aviasi di Novocherkassk, Uni Soviet, dan mengembangkan autogiro pertamanya dengan pengawasan dan bimbingan Kamov dan Skarshinsky setelah lulus pada tahun 1931. Dia masuk ke Pusat Aerodinamika Rusia TISAGE. Dan disinilah melakukan penelitian pada aerodinamika helikopter dengan penekanan pada stabilitas dan desain rotor. Pada tahun 1947, Mil diangkat menjadi kepala desain helikopter yang baru dan memunculkan helikopter GM-1 yang dikenal menjadi Mi-1H. Sukses Har menuntun pengembangan helikopter. Selanjutnya yang sangat terkenal seperti Mi-4, Mil Mi-6 Hawk, hingga Mi-8 dan Mi-17 yang terkenal, serta heli serang angkut Mi-24. Yum Sumarsono tahun 1916 sampai tahun 1999. Sunting. Yum Sumarsono dikenal sebagai bapak helikopter Indonesia, berbeda dengan penemu dan pengembang helikopter lainnya. Dia mengembangkan helikopter sendiri berdasarkan pengalaman dan intuisi, serta keterampilannya yang tidak diperoleh dari pendidikan tinggi. Rancangannya berupa rotor stabilizer dibuatnya hanya berdasarkan intuisi. Helikopter pertama rancangannya adalah Heria yang selesai pada tahun 1948, namun tidak sempat diterbangkannya karena lokasi pembuatannya di Gunung Lawu di bom Belanda pada saat Revolusi Kemerdekaan Indonesia. Heli kedua adalah YSH yang dirancang bersama Soeharto dan Hatmiji, selesai pada tahun 1950 dan melayang setinggi 10 cm di lapangan Sekip Yogyakarta. Sementara, helikopter ketiga adalah Somarkopter yang berhasil terbang ketinggian 3 meter sejauh 50 meter dengan mesin berdaya 60 tenaga kuda pada tahun 1954. Helikopter Kepik yang ironisnya mengalami kecelakaan dan menyebabkan kehilangan tangan kirinya dan sekaligus menewaskan asistennya, Dali. Nama Kepik sendiri adalah nama pemberian Presiden Republik Indonesia pertama Soekarno. Kehilangan tangan kirinya
membuatnya menemukan suatu alat yang dinamakan throttle collective device untuk mengganti tangan kirinya yang putus. Sehingga penerbang cacat masih mampu menerbangkan helikopter. Alat ini digunakan untuk mengangkat dan memutar kolektif salah satu kemudi yang terletak pada sisi kiri penerbang. Semula hanya didesain untuk helikopter jenis Hiller. Tetapi kemudian dikembangkannya untuk dipakai pada helikopter BLL-47G dan BLL-47J2A, hadiah dari Solichin DP. Meski alat ini kemudian diminati oleh pabrik helikopter Bell di Amerika Serikat, tidak ada kejelasan selanjutnya mengenai pengembangan alat ini dan sekaligus juga hak patennya. Dia meninggal pada 5 Maret tahun 1999. Kita semua pasti sudah tidak asing lagi dengan helikopter. Ini adalah kendaraan udara yang gaya angkat dan dorongnya disuplai oleh rotor yang berputar secara horizontal. Ini menjadikan helikopter bergerak bebas dan dipakai di daerah padat atau terisolasi. Dipercaya, Leonardo da Vinci membuat sketsa pertama helikopter. Melansir Da Vinci Inventions, dipercaya bahwa sketsa Leonardo da Vinci adalah pendahulu mesin terbang modern. Konon, sketsa ini diciptakan pada 6 Mei tahun 1500, dilansir Timetoas. Leonardo da Vinci tidak membangun atau mengujinya, ia hanya menggambar dan menuliskan konsep, lalu memetakan bagaimana perangkat itu beroperasi. Sketsa Da Vinci dijuluki sebagai sekup udara Helix Helical Air Screw. Setahun setelah balon udara sukses diterbangkan, Loenoy seorang naturalis dibantu oleh Benvenue seorang mekanik menciptakan alat kecil. Alat ini terdiri dari 2 baling-baling kecil di ujung poros yang ditunjukkan pada anggota French Academy of Sciences di tahun 1784. 2 baling-baling itu terbuat dari bulu burung yang dipasang pada ujung poros, di mana 2 senar dipelintir dan mengencangkan pegas seperti pengaturan panah, melansir Aviastar, ketika diluruskan. Pegas menyebabkan baling-baling berputar beberapa meter selama beberapa detik. Rupanya, istilah helikopter dicetuskan oleh Gustave de Ponton de Amcourt, seorang penemu Prancis, untuk menamai pesawat kecilnya yang bertenaga uap, melansir Cof Kolektif. Helikopter berasal dari kata Yunani, yaitu helikos helix dan taron sayap. Jika digabung dan diterjemahkan secara kasar ke dalam bahasa Inggris, artinya adalah spiral kopter. Mengutip Timetoas, kata ini ditemukan pada 7 Mei tahun 1863. Jika digabung dan diterjemahkan secara kasar ke dalam bahasa Inggris, artinya adalah spiral kopter. Mengutip Timetoas, kata ini ditemukan pada 7 Mei tahun 1863. Tanggal 13 November tahun 1907 mungkin menjadi hari yang bersejarah. Sebab, di tanggal ini, Paul Tournou insinyur dan pembuat sepeda asal Prancis menjadi orang pertama yang terbang di pesawat sayap rotari. Dilansir Fédération Aéronautique Internationale, helikopternya memiliki rotor kembar dan didukung dengan mesin 24 tenaga kuda. Hasilnya hanya terangkat 1,5 meter dari permukaan tanah dan menahannya di udara selama 20 detik. Percobaan ini dilakukan di Coquain-Villiers, dekat Lisieux, Prancis. Ini menjadikan Paul Tournou sebagai orang pertama dalam sejarah yang berhasil menerbangkan pesawat bersayap putar. Hari bersejarah berikutnya datang lagi, melansir Connecticut History, pada 14 September tahun 1939, helikopter praktis pertama bernama VS-300 terbang di Stratford, Connecticut. Helikopter ini dirancang oleh Igor Sikorsky dan dibangun oleh Volgett Sikorsky Aircraft Division dari United Aircraft Corporation. Dengan rotor 3, bilah berdiameter 8,5 meter memungkinkan bilah berputar dengan kecepatan 250 sampai 300 mil per jam. Penerbangan dengan Igor Sikorsky sebagai pilotnya hanya berlangsung beberapa detik. Konsep VS-300 dijadikan dasar dan standar untuk produksi helikopter di seluruh dunia. Sejak 7 Oktober tahun 1943,
helikopter VS-300 bisa disaksikan di Museum Henry Ford di Dearborn, Michigan. Terima kasih sudah menyaksikan video. Penjelasan ini kita akan melanjutkan. Di part selanjutnya semoga melalui video ini menambah wawasan kita dari yang tidak tahu menjadi tahu.